Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Darmi, guru bimbingan dan konseling dari Madrasah Tsanawiyah Negeri 8 Ngawi. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan satu materi dari standar kompetensi, mengenal kemampuan, bakat, minat, serta arah kecenderungan karir dan apresiasi. Dari kompetensi dasar, siswa memahami tentang dirinya sehingga dapat mengembangkan dirinya dengan lebih baik dengan tema pemahaman diri. Bagaimana kita memahami diri kita? Karena setiap individu harus memahami dirinya sendiri. Bagaimana langkah-langkahnya? Langkah-langkah mengenal diri kita sendiri ada beberapa hal. Yang pertama adalah bahwa kita harus menyadari setiap manusia adalah makhluk yang unik. Satu dengan yang lain manusia tidak pernah sama. Walaupun dia kembar sekalipun, satu baik dari fisik maupun dari kemampuan atau mungkin dari yang lain, setiap individu pasti berbeda. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang memiliki kepribadian, bentuk fisik yang sama. Jadi setiap individu adalah unik karena tidak ada yang sama. Yang kedua adalah mengenal kelebihan dan kekurangan kita. Setiap manusia mempunyai kekurangan, setiap manusia mempunyai kelebihan. Tidak hanya memiliki kelebihan saja, tidak mungkin juga memiliki kekurangan saja. Kedua-duanya berpadu secara bersamaan sehingga berjalan dengan baik. Yang ketiga adalah bakat dan kemampuan yang kita miliki. Setiap manusia memiliki bakat sendiri, kemampuan sendiri. Ada yang punya bakat tetapi tidak punya kemampuan. Ada yang punya kemampuan tetapi tidak memiliki bakat. Jadi seseorang dalam memahami sesuatu atau menerima sesuatu memiliki cara yang berbeda dan kemampuan yang berbeda. Yang keempat adalah prestasi yang terbaik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Karena dari pribadi yang unik tadi, mengenal kelebihan dan kekurangan, bakat dan kemampuan, setiap orang pasti punya prestasi sendiri-sendiri. Ada yang bidang akademik, ada juga yang non-akademik. Akademik adalah prestasi-prestasi di dalam mata pelajaran. Non-akademik, prestasi-prestasi di luar akademik. Misalkan olahraga, kepramukaan, atau mungkin keterampilan-keterampilan yang lain. Inilah yang namanya bagaimana kita melangkah mengenal diri kita. Yang berikutnya adalah cara memahami diri sendiri. Karena dengan memahami diri sendiri, kita akan jauh lebih tahu. Yang pertama adalah kenalkan ini aku. Saya harus memperkenalkan diri kita sendiri, orang tua kita sendiri. Siapa diri kita? Yang kedua adalah kelemahan dan kelebihan. Yang ketiga adalah bakatku. Nah, yang sekarang adalah kita mengenal dari yang pertama. Kenalkan ini aku. Apa saja yang kita kenalkan dari diri kita? Yang pertama adalah sejarah perkembanganku. Mungkin dari nama kita, daerah asal, pendidikan, orang tua, bisa jadi juga kapan kita lahir. Itu namanya sejarah perkembangan. Yang kedua adalah kehidupan sehari-hari, di mana kita hidup, kebiasaan-kebiasaan kita, kegiatan-kegiatan kita, apapun dari kita bangun tidur sampai tidur kembali, itulah kegiatan dalam kehidupan kita yang sehari-hari. Yang ketiga adalah kebersamaan dengan lingkungan, di mana kita bertempat tinggal. Lingkungan kita
di mana kita berada. Mungkin lingkungan kita adalah para santri, di mana setiap hari punya kegiatan rutinitas keagamaan yang lebih tinggi. Kemudian juga mungkin lingkungan kita pelajar, jadi kegiatannya lebih cenderung ke arah belajar dan belajar. Kemudian mungkin lingkungan kita petani, pagi-pagi sudah bangun, berangkat ke sawah, berangkat ke kebun untuk melaksanakan kegiatannya. Inilah kebersamaan dengan lingkungan. Setiap orang mempunyai lingkungan yang berbeda. Yang keempat adalah sudut pandang orang lain terhadap diri kita. Karena setiap orang mempunyai penilaian yang berbeda. Ada yang memandang kita orang yang baik, yang bisa ke sana, lemah lembut. Tapi ada orang lain juga yang menilai kita bahwa kita kurang baik, egois, bahkan mungkin tidak menyenangkan. Nah, inilah apa yang harus kita kenalkan, apa yang harus kita kenali dari diri kita sendiri. Tidak semua orang bisa melaksanakannya. Mari kita kenali diri kita sendiri. Kemudian kelemahan dan kelebihan. Apa saja sih kelemahan? Apa saja kelebihan kita? Terus apa sih kelebihanku? Nah, inilah kelebihan adalah aspek-aspek yang mampu, yang merupakan keunggulan yang kita diasah sehingga bermanfaat bagi diri kita, bagi masa depan kita nantinya. Kelebihan ada berbagai contoh, misalkan bisa pandai bernyanyi, bisa pandai memasak, jago masak seperti Chef Juna misalnya. Yang ketiga, bisa menari, bahkan mungkin seperti halnya contoh Didi Nitowo, dialah bisa punya bakat menari yang luar biasa. Yang keempat adalah pandai membuat kerajinan, bisa handicraft, bisa membuat kerajinan dari tali, bisa membuat kerajinan dari tenun, bisa membuat kerajinan dari barang bekas. Sangat banyak kerajinan yang bisa dimiliki. Ini hanya sebagian contoh kelebihan-kelebihan yang kita miliki, yang nantinya bisa kita kembangkan dari dalam diri kita untuk mencapai prestasi lebih baik, memahami diri kita lebih baik. Berikutnya adalah kelemahan. Apa sih kelemahan kita? Apa yang dimaksud kelemahan itu? Kelemahan adalah sesuatu hal negatif atau kekurangan yang ada pada diri kita yang sering mengganggu tumbuh kembang seseorang. Apa contoh kelemahan? Kelemahan contohnya kelemahan dalam berhitung. Di sini identik dengan kemampuan seperti halnya matematika. Berbagai kesulitan dihadapi ketika menghitung, baik perkalian, pembagian, dan sebagainya. Nah, berikutnya adalah contohnya emosional. Seseorang yang mempunyai emosi tinggi akan sangat berpengaruh dalam jiwanya, dalam kemampuannya bersosialisasi di masyarakat. Jika seseorang itu emosional, saya yakin akan kurang disenangi oleh lingkungannya. Apalagi ditambah dengan egois, seseorang yang mau menang dirinya sendiri, tidak peduli dengan orang lain, hanya mementingkan dirinya sendiri. Yang penting saya bisa, yang penting saya maju, yang penting saya berhasil. Dia tidak mau memandang orang lain. Ini juga akan sangat menghambat terhadap apa yang akan kita lakukan nanti di kemudian hari. Yang keempat, satu contoh, pemalas. Inilah yang saat ini betul-betul terjadi karena dampak COVID-19. Pelajar, siswa-siswa kita semuanya, kalian semuanya belajar dari rumah tanpa kendali. Mungkin orang tuanya sesekali mendampingi. Jadi malas mengerjakan tugas, malas belajar, malas
mengerjakan pekerjaan yang lain, aktivitas di rumah juga malas, bergaul dengan orang lain juga malas, berusaha juga malas. Ini nantinya akan sangat berpengaruh dalam kehidupan kita semuanya. Pemalas mengakibatkan seseorang akan hancur di kemudian hari. Tidak akan pernah ada hasil ketika seseorang punya situasi atau punya kegemaran sebagai pemalas. Berikutnya adalah bakat. Apa sih bakat? Bakat adalah suatu kemampuan yang dimiliki seseorang di mana kemampuan tersebut melekat dalam dirinya sejak lahir atau itu adalah bawaan dari lahir yang dapat digunakan untuk hal-hal tertentu dengan lebih baik dibanding dengan orang lain. Dalam arti seperti ini, satu orang mungkin mempelajari satu lagu, menghafal satu lagu bisa butuh waktu 2-3 hari, tetapi ada satu orang lain mempelajari satu lagu, menghafal satu lagu mungkin hanya cuma butuh waktu beberapa menit atau beberapa jam lah, 1 jam sudah selesai. Inilah yang namanya bakat. Berarti seseorang itu punya bakat dalam bernyanyi. Inilah apa contoh bakat. Bakat sangat banyak yang ada. Mungkin bakat bermain musik. Bermain musik banyak, mungkin dari bermain piano, bermain gitar, bermain saksofon, bermain seruling. Banyak. Di sini ada seni tari, bakat menari. Ada menari kontemporer, menari klasik, menari modern seperti dance. Nah, inilah seni tari. Orang juga banyak menguasainya. Yang kemudian contoh bakat memasak. Pada saat ini kalian banyak di rumah bisa belajar memasak dengan orang tua, dengan ibu di rumah. Apalagi para siswi di rumah bisa belajar dengan lebih baik. Yang keempat adalah berdagang. Orang punya banyak bakat, salah satunya mungkin bakat berdagang. Pada saat ini bakat berdagang bisa dikembangkan melalui jaringan internet. Kalian anak-anak yang di rumah yang saat ini memegang handphone bisa dimanfaatkan untuk berdagang sekaligus mencari tambahan keuangan, bisa menambah penghasilan buat diri sendiri, buat keluarga. Inilah yang namanya contoh bakat. Masih banyak lagi bakat-bakat yang ada yang akan kita kenali dalam diri kita. Kalau kita sudah mengenal diri kita dengan baik, mampu mengembangkan bakat dan kemampuan yang kita miliki, maka kita akan bisa menyamakan antara harapan dan realita diri kita, sehingga kita akan meningkatkan rasa percaya diri kita dalam meraih mimpi-mimpi kita. Dengan mengenal diri kita sendiri, maka kita akan bisa berpikir dan menelaah apa yang akan kita lakukan untuk merencanakan masa depan yang lebih baik. Semakin mengenal diri kita sendiri, semakin mudah mengarahkan langkah kaki menuju cita-cita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.